Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Darwis dari kelas PKO 2A dengan NIM 2005112281. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenian Melayu. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Keseimbangan Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu terbagi menjadi tiga, yaitu ada sastra, musik, dan tari. Selanjutnya, kesenian sastra Melayu. Menurut sejarah, naskah sastra Melayu sudah ada sejak abad ke-14, namun sampai saat ini belum ada ditemukan naskah yang setua itu. Sastra tertua yang ditemukan hanyalah sastra dari abad ke-16. Sastra Melayu ini sendiri memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya. Pantun merupakan jenis sastra Melayu yang masih banyak dijumpai dalam acara-acara adat Melayu. Ada juga hikayat yang bisa dikatakan biografi versi Melayu. Selain itu ada gurindam, seloka, syair, talibun, dan karmina. Salah satu karya sastra Melayu adalah Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji. Pasal 1. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang marifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenai akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah dia dunia mudarat. Selanjutnya ada seni musik masyarakat Melayu. Yang pertama ada kompang. Kompang ialah sejenis alat musik tradisional yang paling populer bagi masyarakat Melayu. Ia tergolong dalam kumpulan alat musik gendang. Kulit kompang biasanya dibuat dari kulit kambing betina, namun belakangan ini juga dibuat dari kulit lembu, kerbau, ataupun dari kulit sintetik. Terdapat dua bagian kopang, yaitu bagian muka disebut dengan belulang, lalu bagian badan disebut baluh. Kopang memerlukan penegak atau sedak yang diletakkan antara belulang dan baluh. Menurut sejarah, alat musik ini berasal dari Arab yang dibawa ke tanah Melayu akibat perdagangan di zaman Kesultanan Malaka pada abad ke-11. Selanjutnya adalah darbuka. Darbuka adalah drum tangan berbentuk seperti jam pasir atau piala yang populer di budaya Timur Tengah. Sering disebut sebagai drum piala. Darbuka menghasilkan suara yang berbeda ketika musisi memukul dengan telapak tangan atau jari-jari. Teknik memukul darbuka berbeda dari drum biasanya karena tidak harus dipukul dengan keras untuk menghasilkan suara. Sebaliknya, musisi menggunakan teknik memukul yang ringan dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Selanjutnya adalah gambus. Gambus merupakan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini memiliki fungsi sebagai pengiring tarian zapin dan nyanyian pada waktu diselenggarakannya pesta pernikahan atau acara syukuran. Alat musik ini identik dengan nyanyian yang bernafaskan Islam dalam mengiringi penyanyi. Alat musik ini juga diiringi dengan alat musik lain seperti marwas untuk memperindah irama nyanyian, bentuk yang unik seperti bentuk buah lagu siam atau labu air menjadikannya mudah dikenal. Alat musik gambus ini dianggap penting dalam nyanyian ghazal yang berasal dari Timur Tengah pada masa Kesultanan Malaka. Kedatangan pendatang Timur pada zaman Kesultanan Melayu Malaka telah membawa budaya masyarakat mereka dan memperkenalkan pada masyarakat di tanah Melayu.
Ada beberapa jenis gambus yang dapat diperoleh di mana saja, terutama di kawasan Tanah Melayu. Sejenis tersebut Jenis-jenis tersebut seperti gambus yang hanya mempunyai 3 senar, dan ada juga gambus yang mempunyai 12 senar. Jumlah senar biasanya terpulang pada yang memainkannya. Selain dimainkan secara solo, alat musik ini dapat juga dimainkan secara berkelompok. Alat musik gambus dapat dimainkan di dalam perkumpulan musik-musik tradisional atau modern. Bila dikolaborasi antara alat-alat musik tradisional dengan modern, akan menghasilkan irama yang merdu serta mempunyai keunikan sendiri. Selanjutnya, seni tari Melayu. Di sini saya akan menjelaskan 3 seni tari Melayu, yaitu ada tari zapin, tari makan sirih atau persembahan, dan tari makyong. Tari makan sirih atau tari persembahan. Tari makan sirih biasanya disebut tari persembahan dan biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tari ini menggambarkan bahwa orang Melayu menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Tari makyong. Tari ini adalah jenis drama tari yang sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Makyong memperkirakan telah ada hampir seabad yang lalu dan seringkali dipentaskan di pematang sawah selepas memanen padi. Tari tersebut dipentaskan oleh penari-penari topeng dan diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tatawak. Tari zapin. Tari zapin telah lama berkembang di banyak daerah di Indonesia. Tari ini banyak dipengaruhi oleh budaya Arab dan syarat kandung agama dan tata nilai. Tarian ini mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti pukulan gendang atau marwas. Zapin awalnya hanya dilakukan penari laki-laki, namun kini penari perempuan juga ditampilkan. Tari zapin merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Tari zapin adalah tarian tradisional yang bersifat edukatif dan menghibur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zapin merupakan tarian khas Melayu yang diiringi lagu-lagu berasal dari negeri Yaman. Dikutip dari buku Ensiklopedia Seni dan Budaya Nusantara, karya Gengs Pons, tari zapin digunakan sebagai dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang dinyanyikan. Tari tersebut ditarikan secara berkelompok. Musik pengiringnya terdiri dari 2 alat musik utama, yakni gambus dan gendang kecil yang disebut marwas. Zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu zafin, yang artinya pergerakan kaki cepat dengan mengikuti retak pukulan. Tari zapin sebuah tarian tradisional khas Riau yang dianggap sebagai sebuah akulturasi budaya Arab dan budaya Melayu di masa silam. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, tari zapin merupakan tari berpasangan yang dipentaskan dan dalam beragam acara hiburan rakyat. Tari zapin tidak hanya dikenal di Riau tapi juga dikenal di sebagai masyarakat Melayu. Sejarah tari zapin. Tari zapin bermula dari sebuah tarian khusus bagian kalangan istana di Kesultanan Yaman Timur Tengah pada masa perdagangan lintas benua, yakni sekitar abad ke-16. Saudagar Arab membawa kesenian ini, di mana memperkenalkan pada masyarakat di sekitar Selat Malaka. Tarian tersebut kemudian mengalami akulturasi dengan budaya lokal melalui penyisipan nilai dan norma Melayu dalam setiap gerakannya. Setiap gerakan tari zapin mengandung nilai-nilai filosofis yang berkaitan dengan pola hidup masyarakat Melayu Riau. Kentalnya pengajaran terlahir melalui adanya nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang sengaja disiapkan pada syair-syair pengiring tarian. Dulu tari zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, tapi pada 1960 hingga sekarang sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan bisa ditarikan secara campuran laki-laki dan perempuan. Gerakan tari zapin pada
Tari Zapin Melayu terbagi menjadi beberapa bagian, yakni gerakan pembuka atau salam, gerakan inti, dan gerakan penutup. Ketiga bagian utama tersebut terbagi lagi menjadi 19 gerakan yang antara lain gerakan menjadi hormat pembuka, gerakan sembah, gerakan alif biasa, gerakan bunga tulip, gerakan pusing, gerakan siku keluang, kemudian gerakan sud mundur, gerakan pecah 8, gerakan gelit, gerakan pusing, jadi gerak tongkah, gerak pecah, gerak ayam patah, gerak seriput, gerak minta tahto, gerak tahto, dan diakhiri dengan gerakan sembah kembali. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video hiburan. Makan sireh berpinang tirai, lambanglah ada pusaka Melayu.